Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, sehat semua ya? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang udah berangkat? Berangkat semua, alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Jika yang berlainan agama, silahkan berdoa menurut kepercayaannya dan begitu pun sebaliknya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa nantinya hal yang kita pelajari bisa bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin. Oke, pada pembelajaran hari ini Ibu mau tanya dulu, apakah kalian pernah melihat orang-orang di sekitar kalian itu bergotong royong? Atau mungkin kalian sendiri mengikuti gotong royong di sekolah, mungkin pernah atau enggak? Gotong royongnya kalian ngapain? Apa kalian cuma lihat aja? Apa kalian juga ikut membantu apa? Membantu piket kelas. Ada piket kelas itu bergotong royong ya. Nggak mungkin kalian setiap hari itu piketnya sendiri, bersihin kelas sendiri. Kenapa coba? Piket kelas itu diadakan berkelompok, kenapa? Supaya cepat selesai. Terus ada lagi kerjaan terasa ringan. Bener banget, kalau misal kita membersihkan kelas sendiri kan berat banget ya, capek banget. Jadinya kita butuh teman untuk saling bekerja sama, bergotong royong. Nah, menurut kalian, ketika Ibu menanyakan tentang hal itu, menurut kalian kira-kira apa yang akan kalian pelajari hari ini? Royong. Ya, benar sekali. Jadi kalian itu akan belajar tentang yang namanya gotong royong. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materi, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Ada 3 ya, bisa dijelaskan sendiri. Sebelum memulai materi pembelajaran, kita awali dulu dengan menyanyikan lagu nasional bersama-sama ya. Silakan kalian bisa berdiri semua. Tolong diperhatikan ya, untuk materi gotong royong ini sangat penting untuk kalian pelajari, karena ketika kalian mempelajari materi ini kalian bisa tahu manfaatnya ketika kalian bergotong royong itu apa, seperti itu. Nah, kemudian nanti di akhir akan ada permainan tapi dengan soal. Oke, coba kalian simak dulu video. Nah, itu adalah salah satu budaya yang ada di Banyumas, yaitu budaya kesambat atau sambatan biasanya. Nah, sambatan itu bisa dalam bentuk membantu ketika ada tetangganya yang rumahnya itu direnovasi, atau ketika ada tetangga yang punya hajatan, sunatan, nikahan, itu sambatan. Terus bahkan ketika ada tetangga yang meninggal, itu kan biasanya di lingkungan NU itu ada yang namanya tahlilan. Dan tetangga-tetangga itu saling membantu untuk mensukseskan atau membantu hajat dari tetangga tersebut. Gitu. Apakah kalian pernah menyaksikan hal tersebut? Sambatan mungkin di lingkungan kalian pernah? Enggak.
Oh, tidak pernah. Mungkin dari Banyumas pernah melihat? Tidak pernah, Bu. Pernah ya. Ya pasti di Banyumas sudah sangat sering ya sering sambat kayak gini. Mungkin bapak kalian itu sering banget sambat kayak gini. Nah, jadi yang akan kita pelajari adalah tentang royong. Nah, ini adalah contoh gambar gotong royong ya. Ada yang nyapu, ada yang buang sampah, ada yang potong. Iya, potong. Nah, terus kalau di Banyumas atau di Jawa itu kan kalau gotong royong namanya sambat atau sambatan, tapi kalau di daerah lain itu beda. Contohnya di Aceh itu di Aceh itu gotong royong disebut apa itu? Arang kulung. Terus kalau di Bali namanya Maya. ya. Terus kalau di Sulawesi namanya Amasi. ya. Di NTT namanya di Maluku namanya Mahori. iya. Jadi berbeda-beda ya budaya di setiap daerah itu berbeda-beda. Walaupun intinya itu sama-sama bergotong royong, tapi namanya berbeda-beda. Ini adalah keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, secara garis besar gotong royong itu masuk ke sila keberapa coba? Ya, sila ketiga bunyinya apa anak-anak? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, karena di dalam gotong royong kita harus bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, jadi nilai-nilainya ini juga banyak banget ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian keuntungannya juga banyak banget. Jadi kalian itu jangan menyepelekan gotong royong, jangan menjadi anak yang individualis. Kalian bisa nggak hidup tanpa orang lain? Ya, tidak bisa. Jadi harus saling membantu ya. Ini gotong royong, keuntungannya banyak banget. Nah, contohnya itu juga ada berbagai macam ya. Di rumah, siapa yang suka membantu ibu di rumah atau bapak? Aku. Membantu apa itu? Nyapu. Terus cuci piring, ya. Anak rajin semua berarti. Terus di sekolah itu kalian, apakah di sekolah kalian di sekolah ini Jumat bersih ya? Selalu ikut atau bolos ke kantin? Enggak. Selalu ikut ya. Membersihkan apa? Yuk. Bendera di atas. Terus di lingkungan masyarakat kalian mengikuti kerja bakti apa enggak? Enggak, karena mungkin masih kecil ya, tapi orang tua kalian pasti ikut. Kalau enggak itu harus banget sih. Nah, ini adalah materi gotong royong. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak, sekarang kita berkelompok. Akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan hasil tes diagnostik yang kalian kerjakan sebelumnya. Jadi, berdasarkan hasil tersebut, Ibu mendapatkan 3 kelompok dengan hasil kelompok 1 itu yang berasal dari latar belakang orang tuanya itu sama-sama dari Banyumas. Kalau itu di kelompok 1 ya, Sinta dan kawan-kawan, silakan. Terus untuk kelompok 2 itu adalah kelompok bagi siswa yang salah satunya itu dari Banyumas. Jadi salah satu orang tuanya bukan dari Banyumas. Bentuk dan kawan-kawan ya, silakan. Terus kelompok 3 itu adalah kelompok yang orang tuanya itu bukan dari Banyumas semua. Itu ada Mbak Harwatu dan Latifah dan kawan-kawan. Silakan dibacakan. Jadi silakan cermati LKPD-nya. Di dalam LKPD tersebut terdapat instruksi bahwa kelompok 1 yang dari Banyumas nanti menceritakan budaya gotong royong di Banyumas itu apa saja yang kamu ketahui, yang kalian ketahui, silakan diskusikan. Terus kelompok 2 kan salah satunya nggak dari Banyumas ya. Nah itu bisa diceritakan tuh, misalnya dari mana, dari Amerika misalnya, orang tuanya itu semua kan diceritakan Amerika itu budaya gotong royongnya seperti apa. Terus yang kelompok 3 itu kan benar-benar berbeda. Kalian boleh pilih salah satu atau ceritakan dua-duanya. Misalnya ada yang dari Papua, silakan ceritakan gambarannya seperti apa paham? Oke, silakan diskusi dalam waktu 10 menit ya. Oke, waktu diskusi selesai. Silakan yang
kamu ketahui? Di rumah saya itu gotong royongnya membersihkan selokan, terus apa ya? Membersihkan rumah. Terus namanya apa itu? Gotong royong. Oh, sambatan ya, sambatan ya. Oke, sudah? Sudah. Oke, silakan bisa tepuk tangan dulu. Lanjut ke kelompok 2 ya. Bantu dan kawan-kawan silakan bisa maju ke depan, diwakilkan boleh. Lanjut. Silakan bisa perkenalan. Ya, saya dari perwakilan kelompok 2, nama saya Tutut. Latar belakangnya orang tuanya salah satu juga dari mana? Oke, boleh bisa ceritakan ya Saya dari belajar belajar yang yang lain lain ya, ya. dari Banjarnegara itu di sana ada kegiatannya Banjarnegara itu seperti kegiatan membersihkan makam, biasanya dilakukan sebelum menjelang Oh, kayaknya keren ya, berarti membersihkan makam. Dan itu tangan buat kelompok 2. Silakan bisa dilanjut untuk kelompok 3 maju ke depan perwakilan salah satu kelompok 2. Salah satu boleh perwakilan satu orang. Ya, perkenalkan saya Halwatu dari kelompok 3. Jadi saya orang tuanya mix dari Cilacap dan Pemalang. Wih, mantap-mantap. Mau ceritakan yang mana ya? Dua-duanya nggak apa-apa. Iya, boleh, Jadi boleh. kalau di Pemalang itu untuk tradisi gotong royong membersihkan lingkungan itu namanya gerigan. Oh, kerigen. Oh, kalau di sini ada namanya kerigen. Oh, kalau di sana namanya gerigan. Oh, kerigen. Terus kalau untuk yang membersihkan makam Itu juga ada itu di sana namanya nyekar. Oh, terus ada ide lain? Oh, oke. Kita ke kelompok 3. Nah, dari pemaparan teman-teman kalian, adakah yang mau bertanya? Mungkin dari budaya satu ke budaya yang lain ada yang mau bertanya? Tidak. Jadi kesimpulannya Indonesia itu memiliki banyak sekali budaya ya, terutama yang berkaitan dengan gotong royong ini juga. Ada yang namanya mungkin namanya itu berbeda tapi aslinya sama kayak kerigan dan gerigan tadi. Nah, yang selanjutnya coba ikuti ekspresi ibu ya. Buka mulut tertawa satu kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, sip. Yang selanjutnya kalian akan melakukan evaluasi dengan melalui game talking stick. Nah, talking stick ini nanti akan diiringi lagu daerah yaitu seperti klakson. Kalau lagunya berhenti, berarti yang mendapatkan ini harus menjawab ya. Silakan ininya itu taruh di teman kalian sambil. Oke, Mbak Tutut. Jadi pertanyaannya, keuntungan dari gotong royong apa? Ya, sip. Terus. Ya, sip, Kak. Pertanyaan terakhir ya. Gotong royong itu masuk ke sila keberapa? 3. Oke, ketiga. Sip, pintar. Nah, materinya sudah selesai. Jadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Jika tidak ada, kegiatan ini diakhiri dengan menyanyikan lagu daerah bersama-sama ya. Silakan berdiri dulu. Silakan bisa duduk kembali. Terima kasih. Saya tutup pembelajaran tadi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.